Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Pastor. Terima kasih. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mendengarkan sabda Tuhan yang menawarkan kepada kita bagaimana membangun komunikasi, hubungan yang erat dengan Tuhan Allah kita sendiri. Saya mengawali permenungan hari ini dengan sebuah kisah atau sebuah cerita. Ada seorang pria, seorang pemuda bernama Jerry. Si pria ini sangat tampan orangnya, tetapi sayang ia lahir buta. Ia selalu tinggal dalam kesedihan karena ia tidak bisa melihat keadaan, situasi, dan orang-orang di sekitarnya. Tetapi suatu hari datanglah seorang gadis cantik yang bernama Siska. Si gadis ini setiap hari datang dan menghibur si Jerry. Dan lama-lama akhirnya mereka jatuh cinta. Si Siska berkata kepada si Jerry, "Jerry, apakah engkau sungguh mencintai saya?" Lalu si Jerry menjawab, "Ya, aku sangat mencintaimu. Andaikan aku bisa melihat, aku sudah pasti akan menikahimu," kata si Jerry ini kepada si Siska. Mendengar kata-kata si Jerry, si wanita begitu gembira dan senang. Lalu ia katakan kepada si Jerry, "Jerry, berdoalah, semoga ada orang yang mau mendonorkan mata untukmu." Saudara-saudari terkasih, akhirnya datanglah kabar gembira bagi si Jerry bahwa ada orang yang ingin mendonorkan mata untuknya agar dia dapat melihat, agar dia juga dapat menikah dengan wanita idamannya si Siska. Operasi berjalan dengan lancar dan ternyata sukses. 2 minggu setelah berlangsungnya operasi, perlahan-lahan si Jerry sudah mulai bisa melihat keadaan sekitar. Dan waktu itu Siska datang dan dituntun oleh orang lain. Ketika melihat Siska, si Jerry merasa kecewa karena gadis di depannya ini juga ternyata buta. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, percakapan antara Siska dan Jerry berlanjut. Lalu Siska bertanya kepada si Jerry, "Jerry, apakah engkau gembira setelah bisa melihat?" Si Jerry berkata, "Saya merasa senang sekali. Saya bisa melihat segala sesuatu, dunia di sekitarku, orang-orang di sekitarku. Tetapi saya juga merasa sedih." Lalu si Siska memotong, "Engkau sedih karena melihat aku buta, kan?" "Iya, ternyata wanita di hadapanku buta." Bapak, Ibu, saudara-saudari, si Siska kembali bertanya, "Jika demikian, apakah engkau masih mau menikah denganku?"
Lalu si Jerry diam sejenak. Dan dia katakan, Siska, saya harap engkau mengerti. Saya tidak bisa menikah denganmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, akhirnya si Siska sambil meneteskan air matanya, ia pergi meninggalkan Jerry. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seluruh umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Cinta itu tidak buta. Ketika anak-anak muda mengatakan bahwa cinta itu buta, itu tidak benar. Cinta itu butuh pertimbangan. Pertimbangan akal sehat. Tidak dibutakan oleh perasaan sesaat. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, itulah yang terjadi dalam percakapan antara Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ketika Yesus mengatakan bahwa Ia adalah roti kehidupan, bahwa suatu saat nanti Ia akan membagi-bagikan roti kehidupan, yaitu dirinya sendiri. Bahwa Ia akan memberikan daging dan darahnya untuk mereka yang mengikutinya. Dan mendengar itu, banyak mereka yang mengikuti Yesus berpikir, wah, perkataan Yesus ini keras. Bagaimana mungkin dia bisa membagikan dagingnya dan darahnya? Kita ini bukan kanibalisme. Bukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, akibat dari perkataan Yesus ini, banyak orang, banyak murid Yesus meninggalkan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, cinta itu selalu melibatkan akal budi, pertimbangan akal sehat, dan juga tidak buta, sebagaimana yang saya katakan di awal. Mereka berpikir dengan pikiran takaran manusia, lalu mereka meninggalkan Yesus. Lalu Yesus kembali bertanya kepada mereka yang tidak pergi meninggalkan Dia, kepada ke-12 rasulnya, apakah kamu juga akan meninggalkan saya? Lalu Petrus mewakili teman-temannya yang lain, tidak, kami tidak akan meninggalkanmu. Kami telah memilih dan memutuskan untuk ada bersamamu, sekalipun perkataanmu itu keras. Kata Petrus, sebab engkau adalah sabda kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, apa yang dikatakan oleh Petrus tidak hanya karena pertimbangan perasaan sesaat, tidak, tetapi sungguh-sungguh dipikirkannya, berangkat dari pengalaman-pengalaman hidupnya bersama dengan Kristus, apa yang ia lihat yang telah Yesus lakukan dan katakan, ajarkan kepada mereka. Petrus melihat ada sesuatu yang istimewa, yang khusus, yang khas Yesus. Dan inilah yang harus dipilih dan diputuskan untuk diikuti oleh mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Karena itu benar apa yang dilakukan oleh Petrus dan kedua dan 11 saudaranya yang tetap bertahan untuk bersama dengan Yesus, tidak meninggalkan Yesus. Mereka tetap tinggal, ada, hidup bersatu dengan Kristus, dengan Tuhan, dengan guru mereka yang telah sekian lama mereka ikuti. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Bicara soal iman, itu kita bicara juga tentang
pilihan dan keputusan. Setiap pilihan atau keputusan selalu ada konsekuensinya. Sebagaimana yang terjadi dengan wanita gadis yang saya ceritakan tadi, si Siska. Ia memilih untuk memberikan matanya kepada si Jerry. Sebuah keputusan, mengorbankan sesuatu yang ada pada dirinya demi kebahagiaan orang yang dicintainya. Sebuah pilihan, sebuah keputusan dengan semua konsekuensi yang akan mengikutinya. Apakah Siska menyesal? Oh tidak. Siska bergembira, berbahagia karena pengorbanan yang ia lakukan untuk menyatakan cintanya kepada Jerry. Meskipun di akhir-akhir cerita agak menyedihkan. Si Siska harus meneteskan air mata dan pergi meninggalkan Jerry agar Jerry bisa bahagia bersama dengan wanita yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Selalu saya katakan bahwa cinta itu membutuhkan pengorbanan, berangkat dari pilihan dan keputusan, dan itu tidak buta. Tidak dibutakan oleh perasaan-perasaan sesaat, kesenangan, kegembiraan yang sangat sementara sifatnya, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang mengikuti Yesus. Mereka mengikuti Yesus karena mereka bergembira. Mereka diberi makan gratis sebelumnya dari kisah Injil hari ini. Perasaan sesaat. Bukan berangkat dari pertimbangan, akal sehat, pengalaman hidup tinggal ada bersama Yesus, tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Begitu pula dalam hal iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, orang-orang Katolik. Itu tidak hanya karena berangkat dari perasaan senang sesaat. Tidak. Berangkat dari sebuah pilihan. Sekalipun itu dulu adalah pilihan ayah dan ibu kita. Dan saya percaya orang tua memilih sesuatu yang terbaik untuk anak-anaknya. Untuk yang misalnya dibaptis saat bayi. Orang tua pasti memilih sesuatu yang terbaik untuk anak-anaknya. Mereka tidak akan memilih sesuatu yang tidak baik untuk anak-anaknya. Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Menjadi pengikut Kristus itu adalah sebuah pilihan. Dan pilihan itu, keputusan itu menuntut pengorbanan. Kita juga harus siap untuk berkorban karena kita seorang Kristen pengikut Kristus. Sekalipun kita mengalami kesusahan, kesulitan di mana-mana, ketika kita dijegal untuk tidak bertumbuh dan berkembang hanya karena engkau adalah seorang Kristen, pengikut Kristus, tidak apa-apa, karena itu adalah pilihan, keputusan kita untuk mengikuti Yesus. Dan pilihan kita adalah pilihan akan hidup yang kekal. Bukan hanya hidup yang sementara ini, yang 50 tahun selesai, 70 tahun, kalau ya sehat, 80 tahun, 90 tahun, 1-2 orang yang bisa mencapai usia ini. Kita memilih sesuatu yang tidak akan pernah selesai. Kita memutuskan untuk memilih Yesus karena dia adalah sabda kehidupan yang kekal. Kita memilih kehidupan yang kekal, yang tidak terbatas. Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Keputusan pilihan kita menjadi pengikut Kristus itu selalu disertai dengan banyak konsekuensinya. Dan itulah yang saya katakan tadi. Kadang-kadang cita-cita kita harus berakhir karena kita seorang Kristen, pengikut Kristus. Kadang-kadang apa yang kita inginkan, kita harapkan tidak bisa kita lakukan sebebas yang bukan Kristen misalnya. Kadang-kadang kita tidak bisa berbuat ini dan itu hanya karena namamu Petrus, namamu Paulus, namamu Agustinus, namamu Maria, karena namamu Yasinta atau yang lain-lain. Karena iman kita. Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, ketika kita menghadapi kesusahan dan kesulitan karena kita orang Kristen pengikut Kristus, murid-murid Yesus, pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya, ke-12 rasulnya,
kembali terulang, apakah kamu juga akan meninggalkan aku? Marilah kita menjadi seperti Petrus. Bersama-sama kita harus berani untuk berkata, tidak Tuhan, kami akan tetap ada bersamamu. Kami akan tetap tinggal bersamamu. Kami tidak akan meninggalkan Engkau dalam keadaan situasi apapun, sekalipun kami harus berkorban, karena kami mencintai Engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Itulah yang digambarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Apa kewajiban kita sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai anggota gereja, kalau bukan mengasihi dan mencintai sang kepala, sang pemimpin kita, yaitu Kristus sendiri. Dan cinta kita itu selalu menuntut pengorbanan. Jadilah seperti si Siska dalam cerita tadi, siap untuk berkorban supaya yang kita cintai bersuka cita, bergembira. Dan itu telah dilakukan oleh Yesus sendiri. Ketika menyatakan cinta kasih Allah kepada kita manusia, ia siap untuk berkorban, meninggalkan rasa aman, nyaman, damainya di surga, tinggal bersama dengan kita di dunia, mengalami kesusahan, semua kesulitan hidup manusia, termasuk penderitaan, dan harus mati wafat di salib, hanya supaya manusia tahu bahwa ia begitu mencintai manusia. Seperti itu jugalah yang dilakukan oleh Siska dalam cerita tadi. Ia korbankan kedua matanya supaya si Jerry tahu bahwa Siska begitu mencintai dia. Tetapi sayang, jangan jadi seperti Jerry dan orang-orang yang meninggalkan Yesus hanya karena sabda Yesus yang keras. Jadilah orang yang tetap bertahan, tinggal, sekalipun mengalami kesusahan, kesulitan, tantangan, persoalan, karena menjadi pengikut Kristus. Amin.